مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku ahli Al-Quran dan ahli syurganya Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang singkat ini saya akan membahas bab amalan-amalan yang dianjurkan bagi para penghafal Al-Quran. Beberapa poin tentang amalan bagi para penghafal Al-Quran. Yang pertama, dianjurkan untuk setiap hari membaca surah Yasin, baik satu hari sekali ataupun satu hari 2 kali. Membaca surah Yasin ba'da solat subuh. Kenapa dianjurkan untuk membaca surah Yasin? Karena Yasin ini adalah qulubul Quran, hatinya Al-Quran. Mudah-mudahan jika kita mengamalkan membaca surah Yasin, mengulang surah Yasin istiqomah, insyaallah hati kita bisa dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hati kita diberikan nur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga setiap apa yang kita hafal diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, membaca surah Al-Anbiya dan membaca surah Al-A'raf. Apakah seluruh surah Al-Anbiya, seluruh ayat surah Al-Anbiya ataupun seluruh ayat surah Al-A'raf? Tidak. Jika seperti itu maka terlalu lama. Ulama kita memberikan poin 2 ayat, yaitu 1 ayat surah Al-Anbiya sebelum menghafal dan 1 ayat surah Al-A'raf setelah menghafal. Surah Al-Anbiya, Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Dibaca 3 kali sebelum mulai menghafal Al-Quran. Kemudian kita mulai menghafal Al-Quran. Kita cari setoran kita hafal apa-apa yang harus kita hafal. Ketika usai dari menghafal, barulah kita tutup dengan amalan surah Al-A'raf ayat 171. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh nataqanal jabala fawqahum ka'annahu dullatu wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dibaca 3 kali setelah selesai menghafal. InsyaAllah jika istiqomah dalam mengamalkan amalan tersebut, akan diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang ketiga, membaca surah Al-A'la setiap selesai solat subuh dan solat asar, diiringi dengan pembacaan surah Yasin. Makanya di awal tadi saya katakan boleh 1 hari sekali, boleh 1 hari 2 kali. Jika kita mengamalkan yang 1 hari 2 kali, ba'da subuh dan ba'da asar, di setiap ba'da subuh dan ba'da asar diiringi dengan surah Al-A'la. Ingat di ayat ke-6, sanuqri'uka fala tansa, diulang sebanyak 7 kali. Guru kami berkata bahwa amalan tersebut akan membantu kita untuk menjaga hafalan. InsyaAllah jika kita istiqomah dan bersungguh-sungguh mengamalkan, Allah akan berikan kemudahan tersegalanya yang akan min ibadikas sholihin, sebagaimana Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang soleh lainnya. Kemudian amalan yang keempat, poin yang keempat, membaca surah Al-Kahfi fi yaumil Jum'ah, pada hari Jumat. Jika membaca surah Yasin, Allah akan memberikan pada hati kita nur selama 1 hari. Dan tetapi jika membaca surah Al-Kahfi,
Allah berikan nur pada hati kita sebanyak 7 hari. Kemudian 7 hari berikutnya, jika kita membaca lagi surah Al-Kahfi, maka Allah akan menambah 7 hari lagi nur pada hati kita. Sehingga apa saja yang kita amalkan, apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita perbuat, ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang membaca Al-Kahfi pada setiap malam ataupun hari Jumat, maka dia akan terhindar dari fitnatil Masihid Dajjal. Dia akan terhindar dari fitnah Masihid Dajjal. Kemudian poin yang kelima, 3 surah. Surah As-Sajdah, Alif Lam Mim, Tanzilul Kitabi la raiba fihi Rabbil Alamin, dan seterusnya. Ba'da salat zuhur, surah Al-Muluk, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ba'da salat asar, dan surah Al-Waqi'ah, Bismillahirrahmanirrahim, Idza waqa'atil waqi'ah. Ba'da salat isya. Barang siapa yang mengamalkan istiqomah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasannya di dunia dan di akhirat. Dan jika bisa setiap hari kita mengamalkan amalan tersebut. Setelah sholat zuhur, setelah sholat subuh membaca surah Yasin, setelah sholat zuhur membaca surah As-Sajdah, setelah sholat asar membaca surah Al-Muluk, setelah sholat maghrib membaca surah Yasin, kemudian setelah sholat isya membaca surah Al-Waqi'ah. Man qara'a surat Al-Waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam, lam tusibhu faqatun abada, akan dijauhkan kemelaratan baginya selama-lamanya. Insyaallah jika kita istiqamah membaca surah-surah yang telah dijelaskan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan pada diri kita. Kemudian poin yang terakhir, poin yang ke-7, memperbanyak doa dan ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak perlu saya ajarkan lagi bagaimana cara doa yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastinya setiap kita sudah tahu bagaimana cara meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada baiknya jika saya menyampaikan 4 hal yang berkaitan dengan doa. Yang pertama, kita membaca ta'awud, memohon ampunan dari godaan syaitan laknatullah alaih. Yang kedua, kita membaca bismillah, menyebut dan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita membaca tahmid, memuji Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa dan berusaha. Tidak cukup hanya berdoa saja namun tidak berusaha, dan tidak baik hanya berusaha saja tapi tidak berdoa. Yang paling baik adalah berdoa dan berusaha, dan menjaga agar diri kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan syaitan. Saudaraku ahli Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini saya sedang berada di depan Masjid Islamic Center Kota Lok Semawe. Di masjid tersebut ada pesantren Al-Markazul Islam. Di situ berbasiskan tahfidz, berbasiskan kitab kuning. InsyaAllah bagi kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan ahsanal jazak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.